Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di mata kuliah Perspektif Sosio-Cultural dalam Pendidikan Indonesia. Adapun CPMK kita pada hari ini yaitu pengembangan model dan aktivitas pembelajaran berbasis sosio-kultural. Pembelajaran berbasis sosio-kultural merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan sosial budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis sosial budaya bermula dari pendekatan experiential learning, yang berarti belajar melalui penghayatan langsung atas pengalaman yang dialami. Ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Mikarsa bahwa pendekatan experiential learning yaitu siswa memikul tanggung jawab pribadi untuk belajar tentang apa yang ingin dia capai. Lebih dari sekedar melibatkan proses-proses kognitif, tujuan belajarnya meliputi pula aspek keterampilan, aspek afektif, dan siswa aktif dalam proses pembelajaran baik secara fisik maupun secara psikologis. Kaitan pendekatan experiential learning dengan proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan berbasis konteks, sosial budaya adalah penghayatan atas pengalaman langsung dengan apa yang ada di lingkungan sekitar tempat siswa belajar. Menurut Suprayekti 2008, pembelajaran berbasis konteks sosial budaya membawa budaya lokal yang selama ini tidak selalu mendapatkan tempat dalam kurikulum sekolah ke dalam proses pembelajaran beragam mata pelajaran di sekolah. Nah, adapun model pembelajaran berbasis sosio-kultural itu bisa dilaksanakan dengan program SUAVE, Socios Unidos para Artes via Education. Digunakan untuk membantu guru dalam menggunakan benda-benda seni seperti mengajarkan bidang ilmu matematika, IPA, IPS, dan bahasa. Kemudian juga bisa dibuat semacam etnomatematika, yaitu pembelajaran yang digunakan dalam mempelajari struktur teori aljabar yang ada dalam pola tenun tradisional, pola musik, dan sistem persaudaraan dalam budaya. Dan model pembelajaran ini juga bisa dilakukan dengan pembelajaran SETS, Science, Environment, Technology, and Society. Nah, pembelajaran SETS merupakan pembelajaran terpadu yang diharapkan mampu membelajarkan siswa untuk memiliki kemampuan memandang sesuatu secara terintegratif. Kemudian, model pembelajaran berbasis socio-cultural ini juga bisa dilakukan dengan inovatif IPA Torrey. Inovasi ini dikembangkan untuk sekolah menengah dalam pembelajaran biologi, fisika, dan kimia dengan cara menggunakan lingkungan sekitar sebagai laboratorium pembelajaran IPA. Nah, selanjutnya jenis-jenis pembelajaran berbasis budaya. Nah, ini ada 4 bagian. Pertama, belajar tentang budaya. Belajar tentang budaya menempatkan budaya sebagai bidang ilmu. Nah, ini menurut Sardijo dan Panen, budaya sebagai ilmu berarti budaya dipelajari dalam satu mata pelajaran khusus tentang budaya untuk budaya. Nah, mata pelajaran tersebut tidak diintegrasikan dalam mata pelajaran yang lain dan tidak berhubungan satu sama lain. Mata pelajaran yang menempatkan budaya sebagai ilmu adalah mata pelajaran seni rupa, seni tari, seni musik, seni budaya, dan keterampilan. Pembelajaran berbasis budaya yang menempatkan budaya sebagai ilmu cenderung bergantung pada media kebudayaan yang disediakan oleh guru. Selanjutnya, belajar dengan budaya. Dalam belajar dengan budaya, budaya dan perwujudannya menjadi media pembelajaran dalam proses belajar, menjadi konteks dari contoh-contoh tentang konsep atau prinsip dalam suatu mata pelajaran, serta menjadi konteks penerapan prinsip atau prosedur dalam suatu mata pelajaran. Misalnya, untuk memperkenalkan sebuah bilangan, bilangan positif, bilangan negatif, dari sebuah garis bilangan, itu bisa digunakan tokoh cepot, yaitu tokoh jenaka dalam
wayang Sunda. Cepot akan memandu siswa berinteraksi dengan garis bilangan dan operasi bilangan dalam pembelajaran matematika. Kemudian jenis selanjutnya yaitu belajar melalui budaya. Nah, belajar melalui budaya merupakan salah satu bentuk multiple representations of learnings atau bentuk penilaian pemahaman dalam beragam bentuk. Misalnya, siswa tidak perlu mengerjakan tes untuk mengerjakan topik tentang lingkungan hidup. Tetapi siswa dapat membuat poster, membuat karangan, lukisan, lagu, atau puisi yang melukiskan tentang lingkungan hidup. Mereka bebas mengekspresikan lewat karyanya tentang kekeringan, banjir, hutan yang gundul, gunung yang asri, dan sebagainya. Dengan menganalisis produk budaya yang diwujudkan siswa, pengajar dapat menilai sejauh mana siswa memperoleh pemahaman dalam topik lingkungan dan bagaimana siswa menjiwai topik tersebut. Nah, selanjutnya jenis belajar berbudaya. Nah, belajar berbudaya merupakan bentuk pengejantawahan budaya itu dalam perilaku nyata sehari-hari siswa. Misalnya, anak dibudayakan untuk selalu menggunakan bahasa Kromo Inggil pada hari Sabtu melalui program Sabtu Budaya. Nah, ini khusus di kelas bahasa Jawa. Ataupun anak dapat melaksanakan kebersihan lingkungan sekolah pada hari Jumat melalui program Jumat Bersih misalnya. Nah, proses pembelajaran berbasis budaya ini juga ya berperan dalam adopsi budaya, transmisi, konservasi, serta pelestarian budaya. Jika guru bermaksud untuk menerangkan pembelajaran berbasis aspek sosial budaya dalam mata pelajaran seni rupa, misalnya membatik, maka proses pembelajaran dapat dilakukan ya dengan siswa langsung terjun ya melakukan observasi dan melakukan proyek secara langsung. Nah, baik, selanjutnya mari sama-sama kita lihat langkah-langkah mengembangkan model pembelajaran berbasis sosio-budaya. Pertama, guru perlu mengidentifikasi pengetahuan awal siswa tentang sains asli. Nah, identifikasi pengetahuan awal siswa tentang sains asli bertujuan untuk menggali pikiran-pikiran siswa dalam rangka mengakomodasikan konsep-konsep, prinsip-prinsip, atau keyakinan yang dimiliki oleh siswa yang berakar pada budaya masyarakat di mana mereka berada. Nah, kemudian langkah yang kedua, pembelajaran dalam kelompok. Dalam masyarakat tradisional Indonesia cenderung melakukan kegiatan secara berkelompok, ya, sukarela, informal. Nah, pembelajaran dalam bentuk kelompok merupakan pengembalian nih kecirian pembelajaran mereka yang bersifat indigenous atau asli. Nah, selanjutnya guru juga berperan sebagai penegosiasi yang cerdas dan arif. Nah, guru sebagai penegosiasi budaya bisa melakukan hal-hal seperti memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengekspresikan pikiran-pikirannya, untuk mengakomodasikan konsep, keyakinan yang dimiliki siswa yang berakar pada sains asli budaya, ataupun menyajikan pada siswa contoh-contoh keganjilan yang sebenarnya biasa menurut sains barat. Kemudian guru juga berperan untuk mengidentifikasi batas budaya, mendorong siswa untuk aktif bertanya, serta memotivasi siswa agar menyadari akan pengaruh positif dan negatif sains barat bagi teknologi. Nah, ini jadi implikasi konteks sosial budayanya dalam pembelajaran di pihak gurunya. Guru dituntut memiliki kemampuan eksplorasi sebagai informasi yang berkaitan tentang sosial budaya setempat pada materi yang dibahas. Guru berperan memandu dan mengarahkan potensi siswa untuk menggali beragam budaya yang sudah diketahui serta mengembangkan budaya tersebut. Pihak siswa lebih menekankan tercapainya pemahaman terpadu atau integrated understanding daripada hanya sekedar pemahaman mendalam atau inert understanding. Nah, juga mempunyai dampak terhadap sumber belajar utama yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis konteks sosial budaya, yaitu berbentuk tes tertulis seperti buku pelajaran sains, bukti-bukti budaya, narasumber budaya, dan berupa lingkungan sekitar seperti lingkungan alam dan lingkungan sosial sehari-hari. Baik, sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Demikian materi hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.